Arahan sekaligus memulai kegiatan sosialisasi pada hari ini pada Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat. Izin Bapak saya sebut nama Bapak Dr. Yasin Bahri SDMM dipersilakan. Kalau laki-laki jadi seperti itu laki-laki. Bapak Ibu, sebelum kita atau saya memulai, saya mengajak kita semua sebagai umat beragama mengajak Bapenda Provinsi bekerjasama dengan Bapenda Kabupaten Masa melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tentang pajak daerah dan retribusi di Bapenda Provinsi. Baik, yang saya hormati Bapak Asisten 2 Kabupaten Anambas Selatan dan ahli wakil Kepala Bupati, kemudian Ibu Kepala Bapenda Kabupaten Dega. Yang saya hormati, saya tidak sebut jabatan politik karena ini telah saya Kepala Bapenda Kabupaten Anambas Selatan. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas Selatan, pimpinan perangkat daerah dari Pemda Kabupaten Anambas Selatan, mewakili Gubernur Nafak yang ada di sini. Kemudian yang saya hormati pimpinan anggota DPR Kabupaten Anambas Selatan yang dengan setia bisa hadir di sini. Terima kasih Bapak Ketua Wakil Ketua. Yang saya hormati Pak Kasatlantas Anambas Selatan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi transportasi, Bapak-Ibu, pimpinan komunitas terkait dengan dunia usaha, Bapak-Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan maupun tokoh adat. Sosialisasi hari ini kami sudah lakukan yang terakhir untuk Provinsi Papua Barat. Pak Asisten, kami mulai dari tanggal 13 November di Kabupaten Paimang, Kabupaten Bintuni, Kabupaten Fafak, Kabupaten Mulama, dan Manokwari yang baru kemarin kita lakukan di pesisir, dan hari ini kita lakukan di Manokwari Selatan. Manokwari Selatan menerima juga kebunan nafak. Kenapa kita bikin di Manokwari Selatan? Karena satu, kebunan nafak untuk wilayah kesamsakannya masih baru, Pak. Jadi nanti penerimaan di sini jangan pikir, jangan kira bahwa ini semua Manokwari Selatan atau bagian di sini. Karena ada bagian juga dari kebunan nafak di mana database sudah ada kebunan nafak masuk pendataannya di Samsat Manokwari. Histori dari Perda nomor 1 ini terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah kami lakukan penyusunan setelah Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya kita masih menggunakan Undang-Undang 28. Dengan Undang-Undang 1 maka ada pergeseran perubahan yang terjadi di struktur pendapatan asli daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten. Nah, di provinsi kita dulunya ada 5 pajak. Dengan Undang-Undang nomor 1 ini menambah 2 jenis, yaitu pajak alat berat, pajak alat berat dan pajak MBLB, tetapi itu opsi. Opsi artinya apa? Opsi artinya bagi hasil. Sedangkan untuk di kabupaten ada 2 baru yang menambah, yaitu opsi PKB dan opsi BBKB. PKB itu pajak kendaraan bermotor dan BBKB itu biaya balik nama kendaraan bermotor.
Nah, perda ini kami susun tahapannya sudah sebagaimana yang memang harus kita lakukan. Mulai dari kami melakukan penjaringan terkait dengan situasi aspirasi dari masyarakat, kita susun draftnya, kemudian kita buat naskah akademik bersama perguruan tinggi dan kita diskusikan dengan DPR sebelum dibawa ke pembahasan secara resmi. Proses selama 1 tahun kita jalan itu dikali, sehingga tahapan yang kita lalui sangat-sangat dinamis. Dari DPR memang merupakan perwakilan dari masyarakat di Papua Barat, banyak memberikan masukan, banyak mengkritisi, sehingga keputusan ini bisa berjalan cepat sampai dengan akhirnya disahkannya perda ini pada bulan Januari tahun 2024. Nah, perda ini kalau ditetapkan berarti apa saja? Bapak Ibu, perda ini merupakan satu kebijakan publik yang nanti pada akhirnya akan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, harapannya setelah perda ini, kebijakan ini kita wajib mensosialisasikan kepada masyarakat. Ini ada kebijakan pemerintah baru yang dampaknya nanti wajib dilakukan oleh masyarakat. Nah, di daerah khususnya di Indonesia Tengah, misalnya di Sulawesi Selatan, di Pulau Sulawesi, di Maluku, NTT, sebagai besar perda yang terkait dengan jenis pajak alat. Nah, ini pajak alat saya himbau sebagai yang kita di dalam sebenarnya berusaha atau beririsan dengan pajak alat. Nah, kami Provinsi Papua Barat meminta kebijakan Pak Mendagri untuk Papua Barat nanti kita lakukan bersama-sama dengan Porsen PKB, MDLB dan Porsen BPKB, yaitu di 5 Januari tahun 2025. Kenapa demikian? Karena tugas kami harus melakukan sosialisasi. Nah, di mana Selatan terakhir kita akan melakukan sosialisasi, dan suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan melaksanakan di Januari 2025. Ini saya jelaskan bahwa manfaat daripada peraturan daerah ini adalah kontribusi masyarakat secara langsung dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, baik itu pendapatan provinsi maupun pendapatan kabupaten. Nah, PN ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Kita tidak bisa berharap berarti dalam hal saja. Apalagi kementerian punya tingkatan tertentu. Suatu daerah itu dia sudah bisa layak, dia bisa mandiri itu dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian itu bagaimana? Dari total pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan secara keseluruhan. Diharapkan rasio kemandirian bisa bergerak dari 10% ke atas. Kita tidak bisa menyamakan kita di tanah Papua dengan jauh. Karena apa? Pendapatan asli daerah, faktor utama pendukungnya adalah tingkat perekonomian. Tingkat perekonomian, faktor pendukung pertama apa? Jumlah penduduk. Kemarin ada program dari pemerintah, khususnya Pak Presiden, transmigrasi. Transmigrasi itu kan bagian daripada pemerataan penduduk. Tetapi kita di Papua sudah menyatakan tidak mau menerima transmigrasi dari luar. Itu artinya apa? Ya, kita bersiap-siap untuk bekerja keras menopang PAI kita dengan jumlah penduduk yang ada. Karena jumlah penduduk kita di Papua masih terbatas. Bapak Ibu saya berharap di sini yang berdata dan memiliki objek pajak yang sudah nanti ditetapkan, mari bantu pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pemungutan atau melaksanakan kebijakan daerah yang sudah dilakukan. Bapak Ibu, dalam perda saat ini nanti ada terjadi sinergi antara pemerintah provinsi
sweeping, melakukan kajian, itu yang hadir hanya dari Samsat, khususnya Bapak Provinsi dan personel dari atas Maluku Selatan. Nah, mulai Januari ini bagian daripada kami bersama. Jadi Pak Wapenda, saya titip Pak Asisten bahwa 5 Januari kita jangan sweeping-sweeping aja. Kalau bisa door to door. Karena database kendaraan ini adalah pemilik kendaraan dan mereka ini adalah warga negara Maluku Selatan. Begitu pun berhubungan apa. Yang tahu lama ini pasti bapak-bapak ya pejabat di sini. Pak Ketua DPR nanti kalau ada kendaraan berapa mulai dari kepolisian, dari Bapenda Kabupaten dan Provinsi juga ada bapak ini dan bapak punya kendaraan. Ya, itu bagian daripada upaya memaksimalkan ini. Karena dengan opsi itu, kalau dulunya provinsi terima, setelah 3 bulan kita rekor. Setelah rekor, buat kesalahan tentang variasi. Kemudian provinsi transfer. Di bulan 1 itu realisasinya bisa lebih banyak di bulan 3. Karena proses birokrasi penyusunan SK itu panjang. Nah, makanya pemerintah pusat mendorong supaya tidak lagi variasi, tetapi opsi. Begitu kita membayar 66% sekali untuk PKB dan BPN. 66% langsung masuk ke imigrasi daerah kabupaten. Jadi kalau saya bayar 100.000, berarti 66.000 hari itu juga masuk ke kas kabupaten. Dan sisanya merupakan pulih dari pemerintah provinsi. Ini merupakan langkah maju yang dikenakan oleh pemerintah pusat untuk memperpendek birokrasi bagi hasil menjadi opsi. Jadi opsi itu real time, pembayaran langsung dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang punya kendaraan, ini saya juga tadi di sini. Sebagian kita juga masih punya kendaraan. Jadi ya, kalau yang sudah taat, sudah setia, saya ucapkan terima kasih. Tetapi yang saya kenalkan, mohon maaf kalau mulai Januari ini ada teman-teman yang di sana sini nanti akan datang ke rumah. Kalau datang ke rumah jangan berpikir ini mau bawa obat kan apa ini. Itu benar bawa selembar kertas. Bapak Ibu kalau punya ada berbahaya. Kata apa Bapak Ibu, pajak itu bersifat mengikat dan memaksa. Pemda kabupaten bisa bersinergi, sekali jalan bisa barangkali sekali dayung 2-3 bisa kita terbantu. Bisa ada PBB, bisa juga di situ data-data dari kendaraan langsung cek di aplikasi ini. Karena aplikasi itu bisa mulai, bisa di smartphone. Jadi begitu ada jaringan langsung bisa cek di situ. Lihat kalau punya kendaraan, oh ini kendaraan langsung kasih keluar. Tindakan itu. Baik, harapan saya kepada Pemda masyarakat, Pemda Beda, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan, perangkat daerah, kemudian perwakilan dari asosiasi, pimpinan daripada badan usaha yang ada di masyarakat, di daerah, mari bersama-sama kita di sini. Memang berat, tetapi ya, hidup di suatu pemerintahan yang bukan kita Indonesia, di mana pajak itu merupakan suatu kewajiban. Dan saya yakin bahwa pajak ini merupakan kontribusi terhadap pembangunan dalam suatu daerah, baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian kepada Pak Kasat Pak As dan Ibu Kabar dalam undang-undang kesehatan itu koordinator kesehatan itu ada pada kepolisian lalu lintas. Namun di tingkat provinsi koordinatornya ada
kabupaten, koordinatornya Kapolres, tapi diturunkan ke Basarnas, sehingga nanti sebagai koordinator dalam pelaksanaan keselamatan adalah Pak Kasat. Pak Kasat, saya berharap syuting dilaksanakan tetap. Ya, kami punya terkait dengan aplikasi yang digunakan. Setiap kendaraan yang terjaring mohon untuk didata, masukkan dalam aplikasi. Teman-teman di Samsat, kalau menggunakan kanal itu sehingga bisa terlihat, karena setiap 3 bulan ini sama kabupaten itu ada namanya SDI, monitoring terkait dengan pelaksanaan tindak korupsi, dan penagihan kendaraan ini masuk dalam kajian untuk monitoring. Berapa yang terjerat pada syuting itu harus kita lakukan. Kemudian kita melihat progresnya. Kalau kita ada input di dalam aplikasi, kita akan melihat apa kendaraan ini dia melunasi kewajiban. Saya berharap memang di aturannya pajak ini tidak masuk sebagai objek syuting, tetapi ini ada registrasi ulang setiap tahun. Nah, salah satu kewajiban dan salah satu kesalahan adalah dia membayar dulu, lalu dia bisa diregistrasi atau pendaftaran ulang. Nah, itu merupakan bagian daripada monitor kita dan evaluasi kita. Beberapa daerah memang saya lihat, saya juga sebagai istilahnya salah satu bukan berat, tapi mengalami pernah di suatu saat saya bilang itu belum bayar pajak, tapi bilangnya orang pakai pajak. Nah, dikasih surat bilang saya tidak bayar di negara, di bank, resepsi, surat bilangnya dan itu bayar saya bawa kembali ke Polres dan sudah. Dengan bukti bilang itu saya bisa membawa negara. Tapi ini sebut saya juga. Ini menjadi pengalaman dari saya. Saya butuhkan pada saat ini mohon komunikasi indikator untuk pembayaran pajak kita bisa dimasukkan sebagai salah satu prosedur untuk mengeluarkan kendaraan yang diperlukan atau mengembalikan misalnya SIM atau STNK di A. Kemudian untuk Pemda Kabupaten Maluku Selatan dan Jawa, kami sudah datang dari PKS dan PKS di dalam ada rincian dan kewajiban. Saya berharap yang dihafal haknya saja, tapi kewajibannya juga mohon untuk dilaksanakan terkait bagaimana membantu kami di provinsi, kemudian teman-teman di Samsat sini, karena operasional yang ada di Gunung Besar ini itu sangat terbatas. Saya yakin manfaat pun untuk PAD atau APBD 2022 kan kami di provinsi harus hampir sekitar 30% kemudian, sehingga ya khususnya pendapatan sehingga ya salah satu faktor untuk bisa mendorong ya kita harus kesini untuk memperkenalkan besarnya. Nanti dengan Pak KWT hadir. Oh, Pak KWT dari Kesehatan, Pak KTU, diskusikan bagaimana pelaksanaan di dalam ini terkait dengan kesabaran. Tadi Pak Asisten sudah sampaikan terkait dengan harapan dia dengan keputusan ini, sehingga bagaimana kita bisa memaksimalkan keputusan ini. Tapi saya berharap bukan memaksimalkan menggunakan saja, tetapi ya bukan yang di sini kalau bisa sama-sama kita memaksimalkan membagi tugas pada warga masyarakat pengguna dan melaksanakan. Harapan saya ini merupakan aturan baru, regulasi baru. Syarat dari
sebenarnya lengkap, tetapi ada satu peradilan yang memang saya tugaskan untuk mewakili, karena ini yang peradilan tersebut. Yang pertama peradilan pendapatan daerah 1. Kalau menjadi depan itu ini Ibu Supraningsi. Kalau orang lama yang awal masih tahu, Ibu ini peradilan pendapatan 1 sekarang duduk. Ini pendapatan daerah 1 ini mengurusi dan menangani terkait dengan pendapatan transfer SDA. Jadi Pak Asisten kalau komunikasi terkait dengan DPR Asosiasi itu Ibu ini, kemudian retribusi SDA dan layanan pendapatan SDA. Jadi yang ngurus itu rekor kebutuhan makan kemungkinan lebih dan kurang sama. Jadi komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Kemudian peradilan pendapatan daerah 2. Jadi, nah, balik ke mana masyarakat SDA. Ini Pak Stephen Salia, jadi beliau menangani terkait dengan periklanan non SDA, retribusi non SDA dan lain-lain.